Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian sidang jemaat Bethlehem Untal-Untal. Minggu ini adalah Minggu Trinitatis dan sekaligus minggu ini adalah minggu penutupan bulan misi Pentakosta GKPB tahun 2020. Kami mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah memasuki Minggu Trinitatis dan sekaligus hari ini kita juga akan menutup bulan misi Pentakosta GKPB tahun 2020. Sekalipun masih banyak tantangan yang Tuhan akan izinkan untuk kita lewati ke depan. Apakah sakit penyakit, tantangan ekonomi, dan masalah sosial lainnya. Janganlah takut. GKPB bulan depan dan tahun ini akan memasuki persidangan sinode ke-47. Apapun yang menjadi keputusan yang akan diambil dalam persidangan tersebut, dan siapapun yang akan memimpin GKPB ke depan, bersatulah. Mari kita melangkah dengan pasti untuk menggenapi tujuan Allah Tritunggal menciptakan kita dengan tugas mulianya. Tetap bersaksilah. Akan terjadi pada akhir terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mari kita terus berbakti kepada Allah Tritunggal. Dan bersama-sama kita akan menaikkan pujian pembukaan dari Kidung Pemuji nomor 31 ayat 1 dan 2. Baktinin Ide Sang Aji. Sang yang tiga Tunggal. Haleluya, haleluya, Sang yang tiga Tunggal. Baktinin Sang Maha Kuasa, Sang Mangkubuana, Sang Haluweres Warga, Penambahan Kesamaan. Haleluya, haleluya, persembahan kesamaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Allah Tritunggal yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Amin.
Firman Tuhan yang menuntun ibadah kita di pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 13 ayat 13 yang berbunyi demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Mari kita bersama menyambut firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 18 ayat 1 sampai dengan 3, Allah hadir bagi kita. Bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta mengucap syukur dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, pada pagi hari ini kami menaikkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan. Karena Engkau adalah sumber berkat bagi kami yang senantiasa melimpahkan kasih setiamu untuk memberkati kami. Tanpa berkat-berkat-Mu Tuhan, kami tidak akan mungkin menjalani kehidupan ini dengan baik. Tanpa berkat-Mu Tuhan, kehidupan kami akan diliputi berbagai macam penderitaan, kesengsaraan yang sangat menyedihkan. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan yang Engkau karuniakan kepada kami. Tuhan, sekalipun Engkau senantiasa hendak menyatakan kasih setiamu dalam memberkati kami, tapi Engkau tahu Tuhan bagaimana kami hidup. Kami sering tidak memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami tidak mensyukuri akan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami sering hidup di dalam kesombongan. Karena itu kami mohon kiranya Engkau Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh yakin dan percaya ketika kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita, maka Tuhan yang adalah setia dan adil pasti berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Dan inilah anugerah pengampunan yang sungguh kita syukuri, yang kita terima hanya di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagai orang yang telah mendapat anugerah pengampunan dari Tuhan, patut kiranya kita senantiasa hidup di jalan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari NKB 212 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sungguh inginkah engkau lakukan? Hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugas bekerjakan dengan baik benar. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Namun dapat menyediakan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Karena dirasakan penurunan yang sedang. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengar akan suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Di saat kami membaca akan kebenaran firman-Mu, kami mohon pertolongan dari kuasa Allah Roh Kudus untuk membimbing kami, sehingga apa yang kami baca daripada firman-Mu dapat kami pahami dengan baik. Kami mohon hikmat daripada Tuhan, kiranya apa yang Kau sampaikan dapat kami terima dan kami jadikan sebagai landasan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, sehingga melalui urapan kuasa Allah Roh Kudus, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini akan memiliki kesanggupan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya berkenan berfirman kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Bilangan pasal 6. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai dengan 27. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan
memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Siapakah di antara kita yang tidak merindukan akan berkat Tuhan? Di awal ibadah kita memakai media sosial melalui YouTube. Ada beberapa dari anggota jemaat yang menanyakan kepada saya, Pak Pendeta, kok rasanya ada yang kurang di dalam ibadah? Kenapa? Karena ketika saya memimpin ibadah, saya biasanya hanya menyampaikan firman Tuhan lalu doa syafaat selesai. Tidak menyampaikan berkat. Jadi ada rasanya yang kurang kalau di akhir ibadah Bapak Pendeta tidak menyampaikan berkat. Pernyataan dari jemaat ini membuktikan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya masing-masing jemaat, masing-masing kita sungguh-sungguh amat membutuhkan berkat dari Tuhan. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat yang dimaksud oleh banyak orang Kristen sering keliru. Mereka beranggapan berkat yang dimaksudkan adalah berupa kekayaan. Berkat yang dimaksud adalah berupa kesehatan. Berkat yang dimaksud adalah di mana ada kesuksesan. Namun apakah hanya itu yang dimasukkan dalam berkat Tuhan? Sesungguhnya tidak. Berkat yang dimaksud dalam Alkitab lebih daripada itu, yakni berkat yang berupa kehadiran daripada Allah. Allah yang mau hadir tengah-tengah kehidupan manusia. Kehadiran Allah itulah, di dalam kehadiran Allah itulah, maka Allah akan menyatakan pemeliharaannya. Maka Allah akan menyatakan perlindungannya. Maka Allah akan menyatakan penjagaannya. Maka Allah akan menyatakan kasih sayangnya kepada orang yang bersekutu dengan Dia. Itulah yang dimaksudkan dengan berkat. Karena itu umat Israel pada umumnya suka akan kehadiran Allah. Hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita baca pada minggu pagi ini berbicara tentang kasih Allah yang rindu memberkati umatnya. Terkhusus bagi umat Tuhan yang berkenan menguduskan dirinya bagi Tuhan. Kepada Musa Tuhan berfirman, "Hai Musa, katakanlah kepada Harun, katakanlah kepada anak-anaknya, supaya mereka memberkati seluruh umat Israel." Di sini rupanya sebelum umat Israel berpikir tentang berkat Tuhan, Allah terlebih dahulu berinisiatif untuk menyatakan kasih-Nya, untuk memberkati umat Tuhan. Sehingga kepada Musa Tuhan berkata, "Hai Harun dan juga anak-anak, berkatilah umat Israel." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sesungguhnya isi hati daripada Tuhan. Ia senantiasa rindu untuk mencurahkan kasih-Nya melalui berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Memang Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh suka memberkati. Itulah sebabnya ketika penciptaan alam semesta,
Tuhan memberkati. Ketika Tuhan memilih Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya dan berjanji akan melindungi agar Abraham juga memberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia juga tidak lupa untuk mengedangkan tangannya memberkati. Sungguh luar biasa hati Allah yang rindu senantiasa untuk menyampaikan berkat kepada umatnya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Berkat yang disampaikan Allah di dalam kitab Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan ayat 27 dibagi atas 3 bagian. Berkat yang pertama yang berbunyi demikian, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kata melindungi bukan sekedar berarti menjaga, tetapi mencakup memelihara, mencakup kepedulian, mencakup perawatan dari Allah sendiri. Perlindungan seperti inilah memang sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi bangsa Israel, terkhusus di dalam masa perjalanannya, masa 38 tahun ketika Tuhan izinkan mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Memang bangsa Israel membutuhkan perlindungan dari Tuhan dalam masa ketidaktentuan, di dalam masa sulit di mana mereka mengalami berbagai macam ancaman, baik itu ancaman oleh karena alam semesta, demikian juga ancaman-ancaman yang lain, bahkan ancaman dari musuh-musuh mereka. Tanpa perlindungan dan pemeliharaan daripada Tuhan, mustahil bangsa Israel dapat masuk ke negeri perjanjian, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dirasa ataupun tidak dirasakan, tetapi penyertaan perlindungan Allah tetap berlaku bagi mereka. Pun juga kita percaya bahwa penyertaan dan perlindungan bagi kita selaku umat Tuhan juga berlaku. Tanpa perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan, maka mungkin kita tidak bisa menjalani hidup dan kehidupan seperti yang kita rasakan saat ini. Kalaupun kita bisa hidup sampai saat ini, masih hidup di dalam kelimpahan, masih hidup di dalam kecukupan, ini semata terjadi karena perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan sendiri. Kemudian formulasi yang kedua dikatakan demikian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kata menyinari dengan wajah berarti bahwa Tuhan berkenan atas keberadaan umat Israel. Perkenanan Tuhan terjadi bukan karena bangsa Israel pantas untuk mendapatkan kasih karunia, tetapi semata-mata karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka. Karena kasihlah, maka Tuhan memberikan kasih karunialah, maka Tuhan berkenan atas hidup mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa sesungguhnya tanpa kasih karunia, maka bangsa Israel tidak berkenan di hadapan Allah. Hanya karena kasih karunia sajalah, maka bangsa Israel selaku umat Tuhan berkenan menyinari mereka dengan wajahnya. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita sebagai umat Tuhan, Tuhan juga berkenan memberikan kasih karunia
bukan karena kita baik, bukan karena kita memang layak untuk menerimanya, tetapi semata-mata karena Tuhan peduli dan memberikan kasih karunia itu kepada kita sekalian. Lalu bagian yang ketiga, yakni Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bangsa Israel paling takut ketika Tuhan memalingkan mukanya. Ketika Tuhan memalingkan mukanya, berarti Tuhan tidak berkenan atas hidup mereka. Jika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada bangsa Israel, maka itu berarti bahwa Tuhan sungguh-sungguh berkenan atas hidup mereka. Coba bayangkan, pernahkah kita berbicara dengan saudara kita, lalu mereka tidak memperhatikan kita, lalu mereka memalingkan mukanya? Itu berarti bahwa mereka tidak berkenan atas percakapan kita. Namun di sini dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan berkenan atas umat Israel. Bahkan Tuhan juga berkenan mengaruniakan berkat damai sejahtera atau shalom. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera atau shalom itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian? Shalom itu bukan berarti hanya selamat pagi, bukan hanya sapaan. Shalom itu bukan berarti tidak hanya meliputi keadaan damai saja. Tidak. Shalom memiliki makna yang lebih dalam dan yang lebih komplit. Di dalam shalom ada pernyataan pemeliharaan Allah. Di dalam shalom ada kesejahteraan. Di dalam shalom ada kecukupan. Di dalam shalom damai sejahtera Allah ada sukacita. Berkat seperti itulah yang dikaruniakan Allah kepada umat Israel. Jadi ketika Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi mereka damai sejahtera, maka sungguh bangsa Israel menikmati berkat yang luar biasa, di mana Allah mengaruniakan kecukupan atas segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Tuhan. Demikian juga jikalau Allah berkenan menghadapkan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera, maka Allah itu berarti Allah mau memberkati kita dengan segala berkat yang kita butuhkan, yang membuahkan sukacita dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan Tuhan untuk memberkati bangsa Israel, kerinduan Tuhan bukan saja kerinduan untuk memberkati bangsa Israel, tetapi kerinduan Tuhan, hati Tuhan adalah memberkati seluruh umat Tuhan yang percaya kepadanya. Terlebih lagi kepada umat Tuhan yang senantiasa menguduskan dirinya, mengkhususkan dirinya bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu berarti bahwa ketika kita terancam oleh berbagai macam bahaya-bahaya yang hendak mencelakakan kehidupan kita, maka Allah siap untuk memberi perlindungan kepada kita. Ketika kita kehilangan sukacita, ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengaruniakan berkat damai, kasih karunia kepada kita, sehingga kita menjadi layak di hadapannya. Ketika kita kehilangan sukacita, maka Allah mengaruniakan damai sejahtera kepada kita, sehingga kita boleh menikmati hidup yang penuh sukacita. Itulah kerinduan hati Allah yang suka memberkati umatnya dan juga yang suka memberkati kita selaku orang-orang yang percaya. Kiranya melalui renungan ini kita sungguh-sungguh hati kita ditentramkan oleh Tuhan, sebab Tuhan mau memberkati kita semua. Amin. Kita akan mengambil saat itu.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, sekarang marilah kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan sidang jemaat untuk duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan menutup bulan misi Pentakosta GKPB tahun 2020. Apapun tantangan yang akan kita hadapi ke depan, janganlah takut, bersatulah dan tetap bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Dengan ini, bulan misi Pentakosta GKPB tahun 2020 saya tutup di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah sekarang kita membawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau yang adalah sumber berkat, telah menyatakan berkat-berkat-Mu kepada umat Israel yang memerlukannya. Kami percaya juga Engkau menyatakan berkat-berkat-Mu kepada setiap orang yang percaya, yang menaruh harap kepada Tuhan. Biarlah melalui renungan ini, hati kami boleh ditenteramkan, hati kami boleh ditenangkan, sebab sesungguhnya Allah yang ada sumber berkat berkenan melindungi kehidupan kami. Engkau yang adalah sumber berkat berkenan memberikan kasih karunia. Engkau yang adalah sumber berkat berkenan memberikan damai sejahtera tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa, pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk menaikkan doa syafaat kami. Pertama-tama kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang pada saat ini Tuhan mengalami berbagai macam pergumulan, ancaman sakit penyakit, ancaman ekonomi, bahkan ancaman-ancaman dari kuasa-kuasa kejahatan. Engkau yang adalah sumber berkat, kiranya berkenan melindungi kami dari sakit penyakit. Kiranya Engkau yang adalah sumber berkat terus akan memberi kepada kami perlindungan untuk agar kami tidak jatuh ke tangan si jahat yang hendak menggoda dan menjatuhkan kami. Pun juga Tuhan, biarlah kuasa-kuasa yang hendak menjauhkan kami daripada-Mu tidak akan memiliki kekuatan untuk menjauhkan kami daripada-Mu, sehingga kami boleh memiliki persekutuan yang lekat dengan Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga kami anak-anak-Mu sudah mengakhiri masa bulan misi GKPB. Sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena sebulan lamanya kami sudah boleh merenungkan akan kasih Tuhan melalui bulan misi, menghayati tugas panggilan kami sebagai umat Tuhan. Dan pada hari ini kami telah menutupnya. Namun demikian, hal ini bukan berarti bahwa kami telah mengakhiri tugas panggilan kami untuk bersaksi memberitakan Injil Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah melalui berkat-berkat-Mu
kami akan boleh melanjutkan tugas panggilan kami untuk memberitakan kasih Tuhan kepada dunia yang sungguh-sungguh membutuhkan berkat-berkat Tuhan, yang sungguh-sungguh membutuhkan keselamatan daripada-Mu. Pakailah setiap hamba-hamba-Mu, pendeta, vikaris, majelis, bahkan pengurus kategoleal. Pakailah kami semua Tuhan menjadi alat-alat Tuhan yang hidup dalam pemberitaan Injil Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga menaikkan doa syukur kami, doa syafaat kami bagi sinode kami, di mana rencana sinode dalam bulan Juli yang akan datang akan melaksanakan persidangan sinode yang ke-47. Dalam persidangan ini Tuhan, kami akan mengevaluasi program-program yang sudah ada. Dan juga kami bersama-sama akan menentukan pokok-pokok program di periode yang akan datang untuk 4 tahun yang akan datang. Terlebih lagi Tuhan, dalam masa persidangan nanti, kami akan memilih pengurus gereja yang baru untuk periode 2020-2024. Engkau Tuhan berkenan mempersiapkan segala sesuatu yang telah dipersiapkan oleh panitia. Demikian juga yang telah dipersiapkan oleh majelis sinode beserta dengan staf, sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan baik. Bapa, sekiranya Engkau mengizinkan semua ini terjadi, biarlah boleh semuanya terjadi hanya karena berkat dan pertolongan dari Tuhan sendiri. Tak putus-putusnya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan untuk dunia yang sedang dilanda wabah virus corona. Tuhan kiranya akan menjaga dan memelihara kehidupan seluruh umat manusia dari ancaman virus corona yang membahayakan kesehatan kami, yang juga berdampak pada ekonomi dan juga hal-hal yang lainnya. Karena itu Tuhan, apapun usaha-usaha kami, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia, bahkan dunia ini, semuanya kami bawa ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberkati, sehingga wabah ini segera mungkin akan dapat diatasi. Bapa di surga, teringat kami juga atas berkat Tuhan yang Engkau karuniakan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan kiranya akan senantiasa menambah-nambahkan kasih setiamu untuk mereka, sehingga saudara-saudara kami dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sedang jemaat yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur dan pengumpulan persembahan khusus bulan misi. Namun sebelumnya, saya akan membacakan nats yang akan membimbing kita untuk memberikan persembahan. Dari 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan mengiringi persembahan ini dengan pujian dari NKB 100 ayat 1 dan 2. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh? Mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluati hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluati hatimu dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan
Sedang jemaat, marilah kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas anugerah kebaikan yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat kesehatan yang Tuhan telah berikan bagi kami semua. Sehingga oleh kesehatan yang kami terima Tuhan, kami dapat melakukan usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, dalam ibadah ini kami membawa sebagian kecil dari berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan kami mohon Tuhan untuk menerimanya dan mensucikan dan mengkuduskan berkat ini ya Tuhan. Sehingga berkat yang telah kami kumpulkan ini dapat kami pergunakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terlebih lagi Tuhan, oleh berkat yang kami kumpulkan ini, kami dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Bapa yang di surga, berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, lewat usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan ya Tuhan. Berkati mereka dengan berkat yang berkecukupan ya Bapa. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat Ibu dan Bapak Majelis yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan akan memberikan roh kebijaksanaan, sehingga mereka dengan baik dan benar dapat mengelola persembahan ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menutup ibadah minggu ini dengan menaikkan pujian penutup dari Kidung Jemaat 341 ayat 1. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah. Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenap, pastilah mati dipendam, supaya tumbuh dan senang di panas surya menetap. Berbuahlah Tuhan yang pun besar. Sekarang marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati sidang jemaat sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, terpujilah nama Tuhan, sebab kita sudah boleh mengakhiri ibadah minggu pagi ini dengan selamat, dan juga kita sudah boleh mengakhiri menutup bulan misi Pentakosta GKPB 2020. Saya atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu buat sidang jemaat sekalian. Kiranya semua kita ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Sang